Welcome to Detox with Dewi Cokro Raharjo bersama saya Keisha Daniela and I will be your host for this episode. Dan teman-teman seperti biasa, tujuan kita untuk melakukan detox ini adalah untuk melakukan detox. Jadi kita mau mengajak teman-teman semua berpikir gitu ya, bukan hanya untuk tahu dan terinspirasi aja, tapi kita mau menjadi generasi yang senantiasa mau berpikir dan bukan hanya melakukan saja. Dimanapun, apapun yang kalian lagi kerjakan, baik itu mau mengambil keputusan atau sedang memimpin organisasi yang kita sedang bangun. Dan kali ini topik kita adalah Amplify Creativity. And together with me udah ada Coach David. Hai Coach, dan kita hari ini happy banget gitu ya, karena aku udah dengerin Coach Diti tuh ngajar tentang Amplify Creativity dari tahun 2019 dan even more mungkin ya buat teman-teman yang udah follow Coach Diti lebih lama lagi. Dan finally we have the program, we have the book nih di depan kita, dan I think memang Coach Diti ini salah satu orang yang paling tepat untuk membahas topik Amplify Creativity ini karena bersama Coach Diti selama bangun bisnis sama Coach Diti, jadi dalam kepemimpinan bisnis tuh kita suka ya get stuck gitu Coach, karena banyak leader yang get stuck karena antara opportunity-nya dan strateginya itu kadang nggak match gitu ketika kita melakukannya, ketika kita mengeksekusinya. Dan aku melihat Coach Diti ini nggak pernah stuck gitu ya, you always find another way to do it, another way to achieve our goal gitu. Jadi mungkin kali ini supaya berguna buat teman-teman juga, aku mau tanya nih, gimana sih Coach Diti melakukannya supaya para leaders di sini juga bisa melakukannya? Ya, seperti tadi yang Keisha sudah sampaikan, yaitu adalah banyak daripada kita merasa kita mengalami sebuah stagnasi. Sebagai contohnya, pada saat kita bangun pertama kali bisnisnya, kita bilang ini adalah rahasianya atau ini adalah mimpinya yang kita mau kerjakan. Tapi kenyataannya adalah kita mendapatkan pada saat sudah dijalankan 1 tahun, mimpinya didiskon 10% gitu. Karena kita bilang realitanya bisnis itu gak ada yang kayak idealisme yang kita mau gitu. Dan kalau udah dijalankan ada 1 tahun lagi, mungkin dari yang tadi udah diskon 10%, sekarang turun lagi ada 10%. Karena setiap tahun pada saat kita membangun bisnis, kita akan mengalami sesuatu bahwa realitinya itu tidak sesuai dengan yang kita ekspektasi. Dan oleh karena itu banyak orang yang merasa bahwa mereka stuck. Mereka kok kayaknya nggak bisa naik-naik. Dan oleh karena itu mungkin rahasia saya yang pertama kalau kita mau unstuck, ya adalah kita tidak boleh meninggalkan mimpinya. So, sebagai contohnya, kalau kita bilang adalah saya mau buka 100 cabang, maka kita harus tetap di 100 cabang. Nah, kreativitas ini sebetulnya pada saat kita stuck, sebagai contoh ya, kita bilang saya mau buka 100 cabang. Sekarang saya baru buka 10 cabang. Nah, pada saat 10 cabang, lo gak bisa buka 11. Setelah buka 11, tutup 2. Buka 3, tutup 2. Nah, kalau kita hitung-hitung, loh, jadi 10 melulu gitu. Atau 3 tahun kemudian, akhirnya tambah 1. Sehingga kita lihat 100 itu tidak mungkin. So, kreativitas berarti adalah sebuah cara kerja, disiplin daripada seorang pemimpin, sehingga dia bisa mengatakan bahwa there is another way. Kita cari cara yang lain. Cara yang lain ini merupakan bentuk daripada sebuah determinasi. Pertama-tama kita percaya bahwa ada cara lain. Kita percaya bahwa adalah, kecuali belum pernah ada orang yang pernah buka 100 cabang. Kalau ada orang lain yang sudah pernah buka 100 cabang, berarti rahasia kita, kreativitas kita untuk bisa go to another way, itu sebenarnya adalah mesti mau belajar dari orang lain. Ya, pada saat saya membangun Sovereign Capital, saya sering ditanya adalah, kenapa gak kerjain sendiri aja? Rahasianya terlalu gampang. Oleh karena saya bilang, saya belum pernah. Kalau belum pernah, gak usah sok jago. Kita belajar dulu dari orang lain. Nah, kemudian sekarang kita membangun MDCO. Juga sama juga. Saya diminta untuk bikin acara. Setiap tahun kita ada acara, sebagai contohnya Inspira Fest. Saya juga bilang, waduh, saya gak mau leading. Kenapa gak mau leading? Oleh karena saya belum pernah bikin acaranya. Saya pernah jadi pembicara di banyak acara-acara seperti demikian, tapi saya belum pernah jadi si penyelenggara acara. Karena itu berpartner dengan Alpha dan Mary sebagai contohnya. Kenapa? Oleh karena dia tahu caranya. Jadi kreativitas, kata kuncinya supaya gampang adalah cara lain. Jadi cara merupakan sebuah kata benda yang penting. Nah, kita selalu berpikir, what is the other way? What is the alternative way? Nah, pada saat kita berpikir demikian, kreativitas mulai keluar.
Makanya di buku saya dan di program kita di Juli 20 saya sampaikan nanti bahwa yang pertama-tama adalah jadi orang mesti kepingin tahu. Saya selalu katakan bahwa ada 3 orang malang di muka bumi ini. Yang pertama adalah buta. Udah dikasih lihat, dia tetap gak mau lihat. Dia bilang adalah, bukan itu. Kita bilang, itu pohon mangga tahu. Dia bilang, bukan. Loh, udah dikasih lihat tapi dia masih bilang, kagak. Ini loh makan mangganya tak potong gitu loh. Dia no mangga gitu loh. Bukan. Nah, you see, orang buta. Ya kan? Yang kedua adalah orang bodoh. Orang bodoh adalah diajar tapi dia tidak mau belajar gitu ya. Tapi orang B yang ketiga adalah orang yang bebal. Orang yang memang pada dasarnya tidak mau. Kita ngomong apa aja dia pasti bilang, "Tapi kan." Nah, kalau orang sudah ilmunya adalah ilmu tapi, maka dia tidak mau, dia limit kreativitasnya. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak punya kreativitas, tapi dia di limit kreativitasnya. Kalau Anda duduk dengan, semuanya anggap aja Keisha lagi duduk di sebuah pernikahan, duduk di meja. Terus orang yang duduk di sebelah kita semuanya umurnya adalah 90 tahun. Kira-kira apa yang Keisha mau tanya sama dia? Kalau kita udah menganggap bahwa adalah, gua gak bisa ngobrol sama dia. Kenapa? Sudah ketuaan. Nah, sebelah sininya, anaknya semuanya umurnya adalah 12 tahun. Kita lihat ke saya bang, terlalu muda. You see? You orang tapi. Dan karena itu tidak kepingin tahu. Lah kalau sudah dasarnya tidak kepingin tahu, maka kreativitas kita stuck. So if you want to unstuck yourself and you want to find a different way, an alternating way to do something, rahasianya sebetulnya sangat sederhana. Jadilah orang yang kepingin tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tahu sesuatu, Keisha tahu sesuatu. Bisa gak kita kepingin tahu untuk begini? Apa yang Keisha tahu dengan apa yang David tahu, kita gabungkan menjadi satu dan kita ciptakan sesuatu. Itu namanya cross-pollinasi. Nah, kemudian ada yang Keisha tahu dan David juga tahu. Nah, sekarang pada saat kita tahu, kita bisa punya 2 pilihan tambahan. Yang pertama adalah kita join forces, itu namanya kolaborasi. Atau kita bilang begini, lu mau tahu tapi lu kurang tahu. Tapi Keisha juga bilang adalah, yang koko tahu juga, itu juga lu kurang tahu. Nah, maka itu namanya kita berkompetisi. Jadi to get unstuck berarti ada 4C yang bisa dilakukan. First, you have to have a curious mind, kepingin tahu. Yang kedua adalah kita mau melakukan cross-pollinasi. Yang ketiga kita berkolaborasi. Dan yang keempat kita mau berkompetisi. Oke, so do not get stuck gitu ya. Kita harus mulai dengan kepingin tahu dulu ya, Coach. Nah, ini juga ada research yang menarik nih yang aku baca, Coach, tentang inovasi. Karena kreativitas itu ya nggak lepas dari inovasi gitu ya, Coach. Dan ini tentang proses inovasi yang dilakukan di Google. Nah, para founders di Google ini mencoba untuk track the progress dan result dari ide-ide dan inovasi yang dijalankan di dalam organisasi mereka. Dan mereka melawankan antara ide yang dieksekusi di level leaders atau didukung sama para leadersnya dengan dilawankan dengan ide yang dieksekusi di level tim tanpa dukungan dari para leaders atau manajemen gitu. Dan ternyata mereka menemukan bahwa tingkat kesuksesannya itu lebih tinggi di kategori kedua di level yang tim tadi gitu. Jadi kalau melihat begitu kan artinya kita para leaders nih kita nggak hanya harus fokus kepada being a creative leader itu sendiri, tapi memastikan juga tim kita menjadi kreatif supaya keluar juga ide-ide dari mereka gitu. Nah, sebagai leader yang sudah kreatif ini, how do you make sure bahwa your team juga also kreatif gitu? Ya, ini di buku saya ada tulis di halaman 112, 113 ada beberapa grafik yang kita pasang di sini. Tapi poinnya adalah di sini ada sesuatu yang namanya adalah T-shape management. Jadi T ya huruf T gitu ya, ada yang horizontal dan ada tentu yang paralel ya, yang vertikal gitu ya. Nah, kalau kita dari sini pergi ke sini atau dari sini pergi ke sini, itu namanya adalah peer. Ya, peer advice. Kalau di sekolahan namanya adalah peer pressure. Gitu ya, semua orang semuanya rambutnya sekarang lagi jigrak gitu ya. Wah, kita peer pressure. Kalau yang keren itu adalah yang rambutnya jigrak. Nanti gak berapa lama lagi rambutnya gimana? Wah, rambutnya yang keriting sebagai contohnya kayak begitu kan. Nah, semua orang juga peer pressure juga rambutnya keriting. Nah, itu namanya peer advice. Dan di dalam sebuah manajemen dalam membangun tim yang kreatif, kita mesti menyadari bahwa adalah ada advice tertentu yang kalau dilakukan antara kolega, antara orang-orang yang dalam posisinya sejajar,
maka mereka lebih gampang untuk menerima ide itu. Mereka lebih gampang untuk mengembangkannya karena merasa adalah kebersamaan ini yang mengakibatkan hasil ini bisa menjadi lebih baik. So that's what I think your research is actually telling you. Tetapi juga ada yang bagian yang vertikalnya. Nah, yang bagian vertikalnya ini artinya adalah menurunkan ilmu atau kita share the knowledge kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Nah, tapi penting sekali dalam T-shape management bukan hanya dari atas turun ke bawah, tapi juga kemudian dari bawah naik ke atas. Nah, kenapa? Sebagai contohnya di dalam timnya kita di sini, setiap hari saya dikelilingi sama orang yang umurnya sudah 50 tahun, saya 40 tahun, ada yang 30 tahun, dan juga ada yang 20 tahun. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tentunya bisa dari atas turun ke bawah, dan juga dari bawah naik ke atas. Jadi menurut saya ada ilmu yang juga kita harus pelajari, yaitu adalah sharing the knowledge. So, dua-duanya itu ada di dalam research yang Keisha baru sampaikan. Nah, perbedaannya adalah dia mengatakan yang mana yang lebih efektif. Tapi yang mana yang lebih efektif tidak berarti bahwa berarti jangan dilakukan dong kalau kayak begitu. Nah, di kantor kita menggunakan konsep yaitu adalah teaching hospital. Di dalam dunia rumah sakit dan fakultas kedokteran di universitas, ada seorang murid pergi ke universitas kedokteran, belajar tentang kedokteran, dia baca ilmunya, dia masuk ke dalam kelasnya, bahkan mungkin ujiannya, dia tahu tulangnya ada di mana, dia tahu ototnya ada di mana, dia tahu ini salurannya di mana, dia tahu semuanya. Tapi ada perbedaan antara melihat, belajar, dan mengerti dibandingkan dengan praktek kerja. Right? Nah, teaching hospital. So, di dalam organisasi kita lakukan kreativitas dengan melakukan teaching hospital. Kadang-kadang walaupun kondisinya adalah sebagai contohnya kondisi kurang mengenakan atau let me give a better translation. Penjualannya mungkin lagi kurang bagus atau mungkin kita lagi dicecer sama customer yang lagi frustasi sama kita. When you guys come to me, saya punya kebiasaan tidak langsung kasih jawaban. Instead saya bilang adalah itu ngapain dikasih tahu sama saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu by the way sangat mengganggu kalian, kadang-kadang saya yakin banget, karena pertanyaan itu membuat kita harus berpikir, iya juga ya, ini dilapor ke Kudif untuk apa ya? Atau kalau kalian tanya adalah, kok ada kondisi ini, what do you think? Saya biasa bilang lagi, emang saya Google ya? Bukan, coba yuk tanya diri you sendiri, ini masalahnya, you sendiri solusinya apa? Saya menanya kepada kalian. Coba you kasih tahu sama saya 3, 4, 7 atau 8 solusi apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kasih rekomendasi Anda. Saya pilih pilihan nomor 4 dan kemudian kasih tahu sama saya kenapa pilih 4. Nah, biasanya setelah kalian jawab, saya tanya balik lagi, kenapa gak 2? Kenapa gak 8? Nah, kalau orang yang belum ketemu saya di mana, Big Boss bilang dia maunya nomor 2. That's not true. But kan pertanyaannya, bagaimana membuat tim kita menjadi kreatif? Nah, kalau kita tidak pernah melakukan sharing knowledge dalam dua arah yang seperti demikian, maka tim kita tiba-tiba semuanya cuman tunggu kata bos. Tunggu nanti Big Boss bilang apa. And by doing that, you are killing the creativity in your team. Tapi dengan caranya kita bertanya seperti demikian, maka setelah 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti Keisha sendiri, tentu sekarang kalau ketemu sama saya udah gak lagi tanya, ada masalah ini, what do you think? Tapi kita bilang adalah, ada masalah ini, saya mau kerjakannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, what do you think? Nah, maka di situ kreativitasnya muncul. Karena sekali lagi, kreativitas yang kita mau fokuskan adalah kata, cara. Cara lain, cara alternatif, cara yang berbeda. Nah, maka oleh karena itu, pada saat T-shape ini jalan begini, dari bawah sekarang naik ke atas. Karena saya sebetulnya tidak memberitahukan turun ke bawah, tapi dari naik seperti begini. Ya, jadi untuk saya secara pribadi, apa yang kita banyak lakukan di kantor kita adalah melakukan this T-shape. And I do a lot of knowledge sharing. Nah, kalau giliran saya yang ngomong, bukan hanya teman-teman yang menonton saya di video ini, tapi juga kalau ada di kantor saya, kalau udah giliran saya yang ngomong, saya mulai dari fundamental. Setelah fundamentalnya sudah selesai, saya baru cerita konsepnya bangunan ini mau seperti apa. Baru kita cerita tentang satu titik problem yang sedang kita mau selesaikan. See, at that particular point, saya sedang melakukan sharing knowledge dari pengetahuan, pengalaman, dan wawasan saya dari atas
turun ke bawah. And so when I do that, tugas saya sekarang adalah memberikan the whole big picture. Kreativitas mati pada saat seorang pemimpin, pada saat sekarang bukan dari dia nunggu dari bawah kasih tahu ke atas dan kemudian kita mengajar, tapi ada dari atas kita mau turun ke bawah, kita hanya jawab pertanyaannya saja. Dengan kata lain, kita cuma bilang adalah, okay, that's the problem, right? Ini solusinya, and now go and do it. Kita lupa untuk kasih tahu untuk adalah akar daripada permasalahan itu apa. So, that's what we need to do. Kalau Anda adalah pemimpin, Anda perlu sekarang mengerti bahwa adalah, okay, akar masalahnya apa, dan bagaimana kita bisa membangunnya supaya sehatnya betul-betul dari akarnya, bukan hanya apa yang di kulitnya saja, yang di luarnya saja. Ya, jadi itu mungkin bagaimana caranya membangun kreativitas. Karena ini tentang kepemimpinan. But the other one, when the T-shape, itu adalah tentang peer. Ya, jadi dalam peer ini, maka tentu sebagai contohnya, saya suka main bola basket. Saya sudah pasti lebih enjoy main bola basket sama orang-orang yang selevel dengan saya, sedikit di bawah saya, dan yang di atasnya saya. Terlalu tinggi, saya merasa saya terus-terusan kalah. Main dengan yang terlalu di bawah saya, kita mainnya gak pernah betul-betul main karena kita mainnya setengah energi. So you want to play with people yang in the same level, a little bit higher, and a little bit lower. Nah, margin ini kalau kita main di sana, tiba-tiba kita gamenya jadi menarik, ya. Mengenai menang, kalah dan semua-semuanya is secondary. But in order to make kreativitas bergerak di dalam level yang namanya adalah antara para peers, maka kita mesti memastikan bahwa kita semuanya main di level yang sama gak? Ya, kalau kita taruhnya di tempat yang berbeda, sebagai contohnya pada semuanya, dengan jujur aja kalau Keisha dan saya sedang ketemuan, the T-shaped model in our conversation is the vertical side of it. Yeah. It's not the horizontal side of it. Jadi horizontalnya terjadinya apa? Terjadinya di antara Keisha dengan Stephen, dengan Ferrero dan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena lebih peer. Nah, pada saat ini dilakukan. Nah, oleh karena itu, segala sesuatu dimulai dan diakhiri dari pemimpinnya. Sekali lagi, kata kuncinya, Anda kepingin tahu atau Anda tidak kepingin tahu. Pada saat kita kepingin tahu tentang sesuatu, Anda bisa bertanya sebuah pertanyaan, tapi menyadari bahwa I have no idea. Saya sama sekali gak tahu jawabannya apa. Di situ kita menyadari apa? Berarti saya tidak punya kompetensinya. So, you upgrade yourself. Nah, pada saat kita upgrade diri kita sendiri, kita bisa melakukan yang di bagian horizontalnya dengan lebih baik lagi. Kenapa? Karena orang bilang adalah, okay, I've never seen it that way. Right? Nah, maka dari situ kepinginan tahu itu ketransfer, itu sekali lagi you berkoordinasi, berkompetisi, ataupun berkolaborasi, apapun yang kita lakukan sebagai key next step-nya kita, maka tiba-tiba kreativitasnya mulai berkembang. And that's the secret of creating a creative team. Oke, wow. Nah, di kesempatan kali ini, para leaders juga, aku mau menyampaikan undangan dan men-challenge teman-teman semua juga untuk datang dan join ke DT-Camp Amplify Creativity hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024. Karena mitos yang paling sering diutarakan gitu ya tentang kreativitas adalah bahwa kreativitas itu hanya milik pekerja seni aja. Business leader, para entrepreneur nih nggak butuh kreativitas, padahal itu salah banget gitu ya, karena antara eksekusi dengan planning yang sudah kita bikin ini nggak ada nih yang 100% sama. That's why, seperti Coach Diti tadi bilang, kita butuh cara-cara baru, metode baru untuk terus mencapai tujuannya kita. Nah, selain bersama dengan Coach Diti, nanti kita juga akan menghadirkan beberapa leaders lain gitu ya, seperti Antonius Taufan, CEO and founder dari Tada, dan juga Susana Anggreni, founder dan CEO dari Yuna, untuk berbagi sama teman-teman semua. Nah, dan di DT-Camp ini tiketnya juga sudah termasuk buku yang dari tadi Coach Diti buka-buka gitu ya, dan juga termasuk e-book dan audiobooknya gitu ya. Jadi kita tunggu teman-teman semua di sana. Dan sambil ngobrol lagi Coach, di pertanyaan selanjutnya, aku punya satu pertanyaan lagi yang ini interesting juga menurutku, karena salah satu challenge yang dihadapi para pemimpin itu tentang kreativitas adalah the pressure untuk to be the original one gitu ya. Harus original gitu. Jadi inovasi itu identik dengan sesuatu yang belum pernah ada gitu terkesannya. Sedangkan aku sempat baca nih another case study dari Lego, mungkin brand yang widely known, semua orang tahu. Tapi ternyata di 2004 Lego pernah hampir bangkrut gitu ya. Dan karena mereka nggak ada inovasi, begitu-begitu aja. Tapi dengan mendukung, dengan melalui beberapa perubahan, terutama di bidang digitalisasi,
dari produk-produk mereka. Jadi mereka merambah ke movies and then ke video games gitu ya. Sekarang mereka nggak cuma selamat dari kebangkrutan, tapi mereka bertumbuh 10x di dalam 20 tahun dari 2023 sampai 2003 sampai 2023 gitu ya coach. Dan kalau kita lihat sebenarnya movie dan video game ini juga bukan ide yang original dari Lego gitu. Jadi kita melihat adanya perbedaan gitu dan melihat case ini sebenarnya how do we adapt an idea gitu ya yang seperti Lego lakukan, tapi still nggak kehilangan identity dari bisnis kita sendiri. Termasuk buku yang sedang saya tulis ini, namanya Amplify Creativity, nama websitenya amplifycreativity.com. Terus kita bilang, saya original dong. Kenapa original? Kalau nggak original, masa ada amplifycreativity.com? Berarti pasti ada orang lain yang sudah punya, betul nggak? Apakah saya pemegang IP daripada kata kreativitas? Sudah bisa dipastikan? Tidak. Kalau Anda taruh di search engine, tulis kata kreativitas sebagai contohnya, there will be millions upon millions of articles yang sudah pernah dilakukan. Nah, oleh karena itu, tidak ada sesuatu pun yang sebenarnya original menurut saya. Namun demikian, di dalam pemikiran membangun sebuah kreativitas, kata original itu mungkin lebih baik kita ganti menjadi dua kata yang berbeda. Juga ada di dalam buku saya. Sekali lagi, kata-kata itu juga bukan ciptaannya saya. Yaitu kata apa? Yaitu kata daripada invention dan kata innovation. Invention and innovation. Invention itu artinya adalah, the so-called original. Sebagai contohnya, orang bisa menciptakan api katanya. Nah, siapa yang pertama kali menciptakan api? Ada sih orang yang ciptain api. Namanya siapa? Gak tahu, karena bahasanya pada ya kan, kita juga gak ngerti siapa. Namanya juga gak tahu. Namun demikian, apa benar bahwa dia ciptain api? Kalau benar-benar dipikirkan, kebakaran hutan di zaman dulu pun sudah ada. Berarti api udah ada belum? Ada. Bahkan di dalam, kalau kita membaca teks orang kuno, kita melihat bahwa seorang zaman dulu menganggap bahwa api itu adalah ada jinnya, ada dewanya, ada setannya, ada macam-macamnya gitu. Ada ilmu, ada kegaiban di dalam api itu, sehingga mereka takut dengan si api. It is many years later, yang dimana ada orang yang menciptakan api. Wah, dia pakai kayu digosok, dia bisa keluarin asap dan kemudian jadi api. Atau dia pakai lensa, kena cahaya matahari, dia bisa ciptain api. Maka satu hari ada pakai pemantik, dan seterusnya. Sehingga api diciptakan di dalam dunia secara pengusaha, kita sebut, ada orang yang invent fire, ya kan? Nah, invent fire itu satu adalah untuk masak. Sekarang ada namanya kompor listrik, gitu ya. Api juga dipakai apa? Untuk penerangan. Sekarang kita ada lampu, Ini semua di sini ada lampu. Ngerti gak? Jadi berarti ada orang yang bukan hanya memberikan sebuah invention, tapi dia menjadikan sebuah inovasi. Penerangan yang dulunya pakai api, sekarang penerangannya pakai listrik. Dia bisa. Dulu api dipakai untuk masak sesuatu, sekarang pakai listrik juga bisa masak sesuatu. Nah, makanya ada perbedaan sedikit antara invention and innovation. Nah, karena itu, sekali lagi, kreativitas kata kuncinya adalah cara. Oke ya, ada cara yang berbeda yang kita bisa kerjakan. Perhatikan pada saat saya memberikan contoh yang saya baru berikan ini, caranya supaya kreativitas kita tuh gak ngawur, kalau saya berkata pakai ngawur, itu adalah kata fungsi. Oleh karena api itu pada saat dulu ditaruh di sebuah kayu, dia pakai itu untuk penerangan. Nah, sekarang senter atau lampu ini dipakai untuk apa? Penerangan. Berarti fungsinya tidak pernah berubah. Contoh lain lagi, kita ada mobil. Mobil adalah membawa Keisha dari poin A ke poin B. Mobil listrik apa? Membawa Keisha dari poin A ke poin B. Kan bukan. Mobil listrik itu apa? Untuk saya bisa tidur di sana dan dengar musik. Loh, kok begitu? Ya kan? Nah, oleh karena itu yang kita sebut dengan kreativitas, supaya tetap remain original dan remain fresh, tapi tidak kehilangan jati diri kita. Kata kuncinya berarti adalah di luar daripada cara lain, karena itu adalah kreativitas itu sendiri, yaitu adalah fungsinya. Fungsi dan purpose-nya tidak berubah. Oke? Ini buku ditulis, dicetak toh. Tapi sekarang ada yang namanya e-book, ada yang namanya audiobook. Nah, sekarang buku ini dibeli untuk apa? Kan bukan untuk tahan buku toh. Kalau beli buku saya bukan untuk tahan buku ya. Beli buku saya kan untuk apa? Untuk dibaca. Dibaca untuk apa? Supaya knowledge-nya
datang ke kepala di sini. Oke, sekarang coba bayangin. Saya pakai earphone, saya dengar audiobook. Oh, saya dengar audiobook untuk apa? Oh, untuk dapat informasi, jadi pengetahuan itu masuk ke dalam sini. Berarti fungsinya berubah nggak? Tidak berubah. So that is a good creativity. Oke, nah dan originality-nya, well, we are not the first one untuk yang bikin buku, audiobook, dan e-book. Ada begitu banyak orang lain lagi yang sudah pernah membuatnya. Nah, karena itu kreativitas dalam konteks ini kita perlu mengerti dua hal sekali lagi ya. Pertama apa? Yaitu adalah caranya. Oh, ini ada cara yang berbeda. Tapi yang kedua yang nggak berubah apa? Fungsinya. Fungsinya tetap sama. Jadi fungsi sama, cara berbeda. Nah, ini loh yang namanya kreativitas yang tepat. Tapi kalau caranya berubah, fungsinya juga berubah, tidak berarti itu bukan kreativitas. Tapi sebagai pengusaha mungkin kita perlu memiliki disiplin untuk berhenti sebentar dan nanya, kenapa fungsinya harus berubah? Karena kalau fungsinya berubah, bukankah perusahaan kita istilahnya sudah mengalami apakah benar yang kita mau lakukan? Nah, di dalam bisnis juga ada namanya. Namanya adalah pivot. Sebagai contohnya, Mercy dulu adalah perusahaan bikin engine pesawat terbang. Tapi sekarang Mercy adalah bikin mobil. Loh, berarti berubah dong. Karena yang satu fungsinya adalah terbang, yang satu fungsinya adalah dikendarai. Nah, so, is it okay bahwa di dalam kreativitas caranya berubah dan fungsinya berubah? Boleh. Boleh. It's not for everybody. Makanya saya bilang, pertama-tama kita mesti tanya, wait second, tunggu dulu. Coba kita berhenti dulu sebentar. Ini cara berubah, fungsi juga berubah ini. Apa benar ini yang kita mau kerjakan? No, cara dan fungsi yang berubah ini kadang-kadang ada kepentingannya. And so, kalau semuanya berubahnya, karena tadi kan engine pesawat menjadi engine mobil, betul gitu ya. Kalau sekarang semuanya dari engine pesawat, semuanya jadi apa ya? Jadi kebun binatang sebagai contohnya. Boleh gak? Ya siapa yang larang gitu maksud saya. Tapi maksud saya kreativitas yang seperti demikian mungkin tidak merupakan sebuah kreativitas yang berguna untuk perusahaan atau kepemimpinan yang sedang dilakukan. Kata kunci saya adalah mungkin karena you are the owner of your ideas. So if you believe that ini yang saya mau kerjakan, ya tentu monggo-monggo aja, biasa-biasa aja. Tapi kalau semuanya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini membuat kalian berpikir dan bilang, oh ya, saya ini kelihatannya cuma cari keren. Saya cuma cari semua kayak begini. That's how I try to manage you and your friends and myself untuk berkata adalah kita harus menjadi tim yang kreatif. Saya selalu katakan, ada 4 disiplin seorang pemimpin, yaitu adalah leaders, lead, L-E-A-D. Locate opportunity, empower result, amplify creativity, dan drive process dan progress. Jadi berarti amplify creativity ini merupakan disiplin ketiga daripada seorang pemimpin. Nah, saya merasa bahwa ini penting. Kreativitas itu adalah sesuatu yang 4 disiplin, 4 habit, 4 fundamental yang setiap pemimpin harus miliki. Tapi kadang-kadang overly kreatif itu sehingga mengakibatkan timnya itu kehilangan bentuk dan kehilangan sebuah tujuan, kalau saya boleh pakai kata tujuan. Ya, oleh karena itu guideline-nya 2. Satu cara, satu lagi adalah fungsinya. Ya, jadi kalau cara dan fungsinya sama, nggak pernah berubah setelah 3 bulan dan 30 tahun, itu maksudnya sampean itu kakunya dak kepalang tanggung. Ya, orang ngomong apa aja kita bilang nih, I don't care. Gue udah kerjain 30 tahun, lu tau gak nama gue David Cokro Raharjo? Jangan ngajarin gue. Oke? Cara dan fungsinya gak mau berubah. Itu menurut saya, itulah lawan daripada kreativitas. Kurang kreatif orang bilang gitu. Ini kok jadul banget ya, ini kok kayak zaman dinosaurus ya. Nah, karena cara dan fungsi tidak sama. Nah, kreativitas ada di yang caranya berbeda, fungsinya sama. Dan every once in a while, caranya berubah, fungsinya juga berubah. Oke? Nah, itulah rahasia mungkin bagaimana caranya untuk balance that 2 dunia itu.
Wow, thank you banget Coach dari tadi udah berbagi ke kita tentang Amplify Creativity. I cannot wait untuk programnya nanti di 20 Juli. Kita akan mendengarkan dari Coach Diti lebih lanjut tentang Amplify Creativity. Nah, kalau teman-teman juga kayak aku, penasaran pengen denger lebih lanjut, langsung aja mendaftar karena aku punya special surprise buat teman-teman semua. 100 orang pertama yang mendaftar akan mendapatkan akses juga ke High Road Leadership. Ini program kita yang kerjasama dengan Maxwell Leadership Indonesia di bulan September. Jadi tunggu apa lagi? Untuk information, teman-teman bisa langsung pergi ke amplifycreativity.com. Dan thank you juga sudah bergabung sama kita di Detox kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. In the meantime, let's be a generation of thinkers, not just doers. Bye-bye.